Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Misbahatul Mar'ahas, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas, Program Studi S1 Keperawatan Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada video kali ini saya akan membahas topik terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah. Video ini akan membahas tentang bagaimana caranya kita menyusun dan juga melaksanakan serta mengevaluasi asuhan keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan pada sesi berikut ini. Kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan adalah pertama, batasan anak usia sekolah, kemudian masalah kesehatan pada anak usia sekolah, program kesehatan untuk anak usia sekolah, dan juga proses asuhan keperawatan komunitas untuk anak usia sekolah. Apa sih, kenapa kok kita perlu untuk mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada anak usia sekolah ini? Anak usia sekolah itu merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mereka harus memiliki tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, mereka perlu menerapkan perilaku sehat. Dan cara kita memperkenalkan perilaku sehat kepada anak usia sekolah ini bisa dengan melakukan asuhan keperawatan komunitas. Pertama, terkait dengan batasan anak usia sekolah, kita harus memahami terlebih dahulu ada beberapa definisi. Yang pertama dari Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa anak usia sekolah adalah penduduk dalam rentang usia lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Sementara menurut peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, di sana disebutkan bahwa ada beberapa klasifikasi anak usia sekolah. Yang pertama, sekolah dasar mulai usia 6 tahun, kemudian sekolah menengah pertama yang berusia paling tinggi 15 tahun, dan yang terakhir adalah sekolah menengah atas yang berusia paling tinggi 21 tahun. Definisi yang selanjutnya dari UNFPA pada tahun 2014 disebutkan bahwa individu yang disebut sebagai anak usia sekolah adalah mereka yang memiliki kewajiban untuk bersekolah di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Ada beberapa masalah kesehatan pada anak usia sekolah. Menurut WHO tahun 2019, masalah utama yang terjadi pada anak usia sekolah di dunia adalah congenital anomaly, kemudian injury dan non-communicable disease seperti chronic respiratory disease, acquired heart disease, childhood cancer, diabetes, dan juga obesity. Sementara itu juga masih ada permasalahan lain-lain yang masih banyak terjadi di negara berkembang, yaitu underweight, stunting, wasting, overweight, anemia, dan juga HIV. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Del Rosso dan juga Arlianti pada tahun 2009 disebutkan bahwa masalah kesehatan yang paling banyak terjadi pada anak usia sekolah di Indonesia adalah yang pertama penyakit menular seperti diare dan tifoid, kemudian infeksi saluran pernapasan atas, malaria, dan infeksi parasit usus. Permasalahan yang tertinggi kedua adalah kelaparan dan juga gizi buruk. Selanjutnya gangguan panca indera, serta air dan sanitasi yang tidak sehat. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemen PPLRI tahun 2018, diketahui bahwa perilaku merokok pada anak usia sekolah juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program kesehatan yang dikhususkan untuk anak usia sekolah. Tujuannya adalah untuk menjaga anak usia sekolah ini supaya tetap berperilaku sehat dan bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal. Beberapa kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, pertama adalah UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan di UKS diantaranya adalah pendidikan kesehatan seperti memberikan penyuluhan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga jajanan sehat dan sebagainya. Kemudian pelayanan kesehatan seperti pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan, screening
gigi-gigi, dan lain-lain. Serta yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat, seperti memberikan penyuluhan terkait dengan bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah yang sehat pada guru atau pada petugas kebersihan di sekolah, atau cara menjaga kebersihan makanan pada penjual jajanan yang ada di sekitar sekolah. Program yang selanjutnya yang dicanangkan oleh pemerintah adalah BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Program ini memang terintegrasi dengan program UKS. Kegiatannya adalah pemberian imunisasi yang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus dan juga bulan November. Di bulan Agustus itu diberikan imunisasi campak pada kelas 1 serta human papilloma virus pada kelas 5 khusus untuk siswa putri. Selanjutnya, di bulan November juga ada pemberian imunisasi untuk kelas 1 yaitu difteri dan juga tetanus, serta untuk kelas 2 dan kelas 5 untuk imunisasi yang sama. Program yang dicanangkan oleh pemerintah yang selanjutnya adalah Progas atau Program Gizi Anak Sekolah yang disusun berdasarkan peraturan dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2017. Di situ disebutkan bahwa ada 4 pilar gizi seimbang pada anak usia sekolah. Yang pertama, mereka harus mengkonsumsi makanan pangan yang beraneka ragam, kemudian membiasakan perilaku hidup sehat, melakukan aktivitas fisik atau olahraga, serta memantau berat badan secara teratur. Program ini pun juga terintegrasi dengan usaha kesehatan sekolah. Di slide juga sudah bisa dilihat ada pesan khusus gizi seimbang untuk anak usia sekolah, mulai dari berhenti hindari merokok, kemudian membiasakan menyikat gigi yang rutin, memperbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, membiasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya seperti daging, tahu, tempe, dan lain-lain. Kemudian membiasakan makan 3 kali sehari. Selanjutnya juga membatasi makanan cepat saji jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Serta membiasakan memakan makanan serta air putih dari rumah. Selanjutnya adalah usaha kesehatan gigi sekolah yang meliputi intervensi untuk perilaku serta intervensi untuk lingkungan. Intervensi untuk perilaku diantaranya adalah training atau pelatihan untuk dokter kecil, guru, serta wali murid, edukasi kesehatan gigi oleh guru, sikat gigi bersama dengan menggunakan pasta gigi berfluor, penilaian kebersihan mulut oleh guru atau dokter kecil, screening gigi dan geligi. Selanjutnya adalah pembinaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Untuk intervensi lingkungan, yang dilakukan adalah fluoridasi air minum jika diperlukan, serta pembinaan kerjasama lintas program dan lintas sektor melalui UKS. Selanjutnya kita masuk kepada proses asuhan keperawatan pada anak usia sekolah. Sama seperti proses asuhan keperawatan yang lainnya, di asuhan keperawatan komunitas pada anak usia sekolah ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian diagnosis, rencana atau intervensi, implementasi, diakhiri dengan evaluasi, dan jangan lupa dokumentasi. Untuk pengkajian, kita mengikuti format yang dikeluarkan oleh IPKKI, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, di mana di situ data yang harus kita kumpulkan dibagi menjadi 2, ada data inti dan juga ada data subsistem. Data inti yang harus dikumpulkan adalah data umum terkait dengan komunitas di mana mereka tinggal, kemudian data demografi yang berkaitan dengan anak sekolah, kemudian status kesehatan anak sekolah, bagaimana gizinya, bagaimana catatan imunisasinya, apakah mereka rutin menggosok gigi, apakah mereka tahu tata cara untuk menyikat gigi yang baik dan benar, apakah mereka pernah tidak naik kelas. Itu semua harus didokumentasikan. Selanjutnya, data terkait dengan subsistem, yaitu lingkungan fisik yang berkaitan dengan kebutuhan anak usia sekolah, perilaku terhadap kesehatan, serta fasilitas umum. Apakah ada sarana untuk bermain anak usia sekolah, apakah ada sekolah di sana, apakah ada tempat les mungkin, ataukah ada tempat untuk mengaji dan lain sebagainya, khusus untuk anak usia sekolah.
Selanjutnya, setelah data-data tersebut kita kumpulkan, maka kita bisa memilih melakukan analisa data dan kemudian memilih diagnosa keperawatan yang sesuai untuk kasus atau fenomena permasalahan yang ada. Di sini kita menggunakan Nanda 2018 dan 2020, di mana yang sering muncul masalah keperawatannya bisa dari domain 1 health promotion, yaitu dari kelas 1 health awareness, beberapa pilihannya yang sudah disebutkan. Kemudian bisa juga dari kelas 2 health management, ada 2 pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan fenomena permasalahan yang ada. Kemudian juga domain 2 terkait dengan nutrition, domain 4 terkait dengan activity dan rest, domain 5 terkait dengan perception dan cognition, domain 11 safety atau protection. Selanjutnya intervensi. Setelah kita memilih diagnosa keperawatan yang tepat, maka kita perlu merencanakan intervensi yang sesuai. Intervensi di keperawatan komunitas kita bagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat pencegahannya, yaitu tingkat pencegahan primer, tingkat pencegahan sekunder, dan juga tingkat pencegahan tersier. Tingkat pencegahan primer misalnya kita melakukan edukasi, health promotion, kemudian yang sekunder kita melakukan screening kesehatan, dan yang tersier kita melakukan konseling atau memberikan dukungan sosial. Beberapa pilihan materi edukasi yang cocok untuk anak usia sekolah diantaranya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian tumbuh kembang anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, imunisasi, kesehatan jiwa dan nafsa, gizi, penyakit menular termasuk HIV dan AIDS, pendidikan keterampilan hidup sehat, serta kesehatan intelijensia. Metode untuk edukasi yang cocok untuk anak usia sekolah diantaranya adalah ceramah, diskusi kasus, role playing, kuis dan games, simulasi, serta demonstrasi. Yang terakhir, kita melakukan evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah kognitifnya bagaimana, pengetahuannya, kemudian afektifnya, sikapnya, serta psikomotor atau tindakan yang bisa dilakukan sesuai dengan pedoman perilaku hidup sehat. Nah, berikut merupakan kasus yang bisa dibaca oleh teman-teman, kemudian juga bisa untuk selanjutnya dilakukan tugas yang telah diperintahkan. Susunlah pengkajiannya, kemudian tuliskan satu diagnosa keperawatan yang tepat, serta susun intervensi keperawatan beserta kriteria hasil sesuai dengan diagnosis yang dipilih. Tugas ini harus dikirimkan dengan format yang sesuai, kemudian juga ditujukan ke aula.uner.ac.id. Ya, demikian paparan materi terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada anak usia sekolah. Yang perlu diingat adalah kita sudah berdiskusi terkait dengan konsep anak usia sekolah, masalah kesehatan yang sering muncul pada anak usia sekolah, program yang telah disusun oleh pemerintah terkait dengan kesehatan anak usia sekolah, serta proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah. Untuk mengukur pemahaman Anda, silakan mengerjakan post-test. Terima kasih telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.